Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi belajar dengan Bu Mita. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Jangan lupa anak-anak, siapkan dulu alat tulisnya, kemudian simak materinya sampai selesai agar kalian paham dan mengerti. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak, ketika beraktivitas seperti berjalan, berlari, bergerak, atau berolahraga, pernahkah kamu keseleo kaki atau tangannya? Nah, tentu rasanya tidak enak ya. Rasanya itu sakit. Nah, keseleo itu bahkan bisa menimbulkan memar seperti ini. Keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot kita. Itu biasanya karena ada gerakan dadakan, lalu otot kita itu kurang siap, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot sehingga menyebabkan otot kita itu jadi keseleo. Nah, di sini ada macam-macam gerakan otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Lalu yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Lalu yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Keempat, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Selanjutnya, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Lalu, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang terakhir, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, sekarang ayo kita amati gambar. Di sini bisa kita isi ya, gerak otot yang mana ya pada gambar berikut ini. Perhatikan dan amati ya anak-anak. Gambar pertama. Nah, ini kira-kira gerak otot mana ya pada gambar ini? Ya, betul. Ini adalah gerak membengkokkan. Gerak membengkokkan ini contohnya membengkokkan lutut. Lalu yang kedua, gerak otot ini disebut gerak meluruskan. Lalu ini gerak mendekatkan. Selanjutnya ini adalah gerak menjauhkan. Lalu ini gerak memutar lengan, ini gerak memutar ya. Dan terakhir ini gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara merawat otot supaya otot kita tetap sehat? Nah, cara menjaga kesehatan otot kita supaya tetap sehat itu yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi misalkan kamu mau mengangkat sesuatu tapi kamu gak kuat, nah jangan kamu paksakan karena nanti akan membuat otot kita itu menjadi sakit. Entah tangannya yang sakit atau punggungnya yang jadi sakit. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Nah, ini terutama ketika kita sudah habis lama duduk ya atau sudah habis lama dalam keadaan tertentu. Kita harus melakukan peregangan supaya badan kita tidak sakit. Lalu yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, latihan rutin ini misalnya setiap pagi kita pemanasan di bawah sinar matahari supaya badan kita sehat, otot kita juga kuat. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, jangan lupa minum ya. Minumnya yang bagus adalah minum air bening. Jadi jangan kebanyakan minum manis, jangan kebanyakan minum minuman yang tidak sehat. Tapi minuman atau cairan yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah minum air putih atau air bening ya. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, makanan yang bergizi ini banyak ya. Contohnya daging ayam, daging sapi, telur, sayuran, buah-buahan ya, banyak ya. Itu makanan yang bermanfaat bagi otot. Dan terakhir, misalkan badan kita sakit, itu kita harus ringankan nyeri ototnya. Nah, misalkan nih ada bagian tubuh kita ada yang terasa tegang-tegang, terasa sakit. Nah, itu kita ringankan dengan mengoleskan krim khusus untuk nyeri otot supaya ototnya tidak terlalu sakit.
Nah, anak-anak masih ingat nggak tentang unsur-unsur cover? Ya, unsur yang pertama, cover itu punya judul dengan huruf yang menarik. Supaya apa? Supaya menarik minat orang yang mau membaca ya. Kemudian kalimat penjelasnya mudah dipahami. Nah, ini biasanya di bawah judul itu ada kalimat yang kecil. Nah, itu kalimatnya harus mudah dipahami. Lalu yang ketiga, ada nama penulis. Yang keempat, ada gambarnya juga ya yang menarik supaya orang mau membaca. Kemudian terdapat sinopsis di belakang buku. Nah, ini maksudnya di cover belakang itu ada sinopsis atau ada rangkuman dari buku tersebut. Dan yang terakhir ada identitas di punggung buku. Nah, sekarang ini kita lihat contoh menggambar cover depan buku. Dalam menggambar cover, sebelum ditebelin itu kita pakai pensil dulu ya, supaya hasilnya bisa lebih bagus. Nah, ini adalah contoh cover depan buku yang sederhana. Kalian lihat cara buatnya ya. Ini adalah gambar yang udah jadi, contoh cover buku buatan sendiri ya, seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan gambar-gambar dengan lebih bagus lagi. Ini hanya contoh ya. Baik anak-anak hebat, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mengerti. Jangan lupa selalu rajin belajar, sholat 5 waktu, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.